Pernah kepikiran nggak SPBU sebesar Shell, brand internasional loh, tiba-tiba stok bensinnya habis di beberapa tempat. Ada isu karyawan dirumahkan, ada kelangkaan pasokan, sampai publiknya heboh. Kita jadi bertanya-tanya, kalau perusahaan global saja bisa menghadapi masalah seperti ini, lalu bagaimana dengan bisnis kita yang jauh lebih kecil? Nah, hari ini kita akan bahas pelajaran penting dari kasus Shell Indonesia supaya bisnis kita nggak terjebak di situasi yang sama. Industri energi di Indonesia itu pasar yang sangat besar. Mobilitas tinggi, pertumbuhan ekonomi terus naik, dan kebutuhan BBM semakin masif. Tapi nih ya, ada satu faktor krusial. Aturan mainnya ditentukan oleh pemerintah. Artinya, bukan soal branding saja nih, tapi juga soal kemampuan adaptasi terhadap regulasi. Shell sendiri sudah lama hadir di Indonesia, menghadirkan SPBU modern dan pelayanan yang premium. Tapi ketika regulasi berubah, pasokan terbatas, mereka ikut terdampak. Ini jadi contoh nyata bahwa dalam bisnis, brand besar pun tidak kebal terhadap dinamika industri lokal. Kalau kita lihat, ada beberapa hal yang terjadi di lapangan. Mau nggak mau Pertamina, iya gitu. Kan kalau misalnya kan kalau nggak, daripada nggak ada sama sekali, daripada mogok mendingan ke Pertamina gitu. Menanggapi langkanya stok BBM di SPBU swasta, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan, kuota impor BBM untuk swasta sudah diberikan 110%. Pelanggan kecewa, datang mau isi bensin, tapi beberapa SPBU kosong. Ini mengganggu trust. Penyesuaian operasional. Ada kabar karyawan dirumahkan sementara, jam operasional dipangkas. Ada narasi publik, berita menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Dampaknya apa? Reputasi bisa terguncang, dan pemain lain ikut terbawa dalam isu kelangkaan. Jadi ini bukan soal Shell saja, tapi gambaran bahwa ketika supply chain terganggu, seluruh ekosistem pun bisa kena imbasnya. Dari sudut pandang bisnis, ada beberapa pelajaran penting nih. Ketergantungan pada satu jalur supply sangat berisiko. Begitu ada hambatan, langsung macet semuanya. Membaca pasar lokal itu wajib. Indonesia price sensitive, tapi juga butuh kepastian ketersediaan. Krisis komunikasi bisa lebih berbahaya daripada krisis produk. Publikasi negatif bisa viral lebih cepat daripada klarifikasinya. Adaptasi terhadap regulasi harus jadi prioritas. Bukan pilihan, tapi kebutuhan. Intinya nih ya, bisnis yang besar bukan berarti aman, tapi yang paling cepat beradaptasilah yang akan bertahan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan di bisnis kita? Pertama, diversifikasi supply chain. Jadi jangan hanya mengandalkan satu sumber saja. Sesuaikan produk dan layanan dengan karakter pasar lokal. Punya strategi komunikasi krisis. Jangan biarkan rumor menguasai cerita. Selalu update dengan regulasi pemerintah, karena bisa jadi faktor penentu keberlangsungan bisnis. Dan ini bukan cuma teori, tapi realitas yang bisa menimpa siapapun. Nah, menurut Anda, apa pelajaran paling penting dari kasus Shell ini untuk para pebisnis? Silahkan tulis di komentar, siapa tahu pengalaman Anda bisa jadi insight buat yang lainnya. Saya Coach Aditya Wijaya, salam pencerahan. Ingat, bukan soal besar atau kecilnya bisnis, tapi seberapa adaptif kita dalam menghadapi perubahan.